Baik, saya akan menjelaskan mengenai sejarah Bank BRI Syariah. Bank BRI Syariah berawal dari akuisisi PT Bank Rakyat Indonesia Tbk atau Persero terhadap Bank Jasa Arta pada tanggal 19 Desember tahun 2007. Dan setelah mendapatkan izin dari Bank Indonesia atau BI pada tanggal 16 Oktober tahun 2008 melalui surat nomor 10-67-KEP GBI DPG 2008. Dan kemudian pada tanggal 17 November tahun 2008, PT Bank BRI Syariah resmi beroperasi. Selanjutnya merubah kegiatan usahanya yang semula beroperasi secara konvensional, kemudian diubah menjadi kegiatan perbankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Aktivitas BRI Syariah semakin kokoh setelah pada tanggal 19 Desember tahun 2008 ditandatanganinya Akta Pemisahan Unit Usaha Syariah PT Bank Rakyat Indonesia atau Persero Tbk untuk melebur ke dalam PT Bank BRI Syariah yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari tahun 2009. Penandatanganan tersebut dilakukan oleh Bapak Sofyan Basir sebagai Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia Persero atau Tbk dan Bapak Fench Raharjo sebagai Direktur Utama PT Bank BRI Syariah pada tahun 2019. Unit usaha syariah dari Bank BRI resmi digabung ke dalam perusahaan ini. Selanjutnya, dari tahun ke tahun, BRI Syariah mengalami perkembangan secara berkala ke arah yang lebih baik, serta rintangan yang telah dihadapi dengan baik. Pada tahun 2018, bank ini resmi melantai di Bursa Efek Indonesia. Pada tahun 2020, rencana penggabungan Bank Syariah Mandiri dan BNI Syariah ke dalam perusahaan ini disetujui oleh para pemegang sahamnya. Dan akhirnya, setelah mendapat izin dari OJK dengan nomor SR3 garing PB.1 garing 2021 tanggal 27 Januari 2021, Bank BRI Syariah ini resmi beroperasi dengan nama PT Bank Syariah Indonesia Tbk atau BSI. Selanjutnya, model kelembagaan Bank BRI Syariah. Model kelembagaan Bank BRI Syariah merupakan satu dari 8 anak usaha yang dimiliki BRI. BRI Syariah telah resmi menjadi anak usaha perseroan sejak 19 Desember 2007 dan beralih statusnya dari unit usaha syariah atau UUS menjadi Bank Umum Syariah atau BUS pada 1 Januari 2009. Dikaitkan dengan kajian teorinya bahwa Bank Umum Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Kegiatan usaha Bank Umum Syariah meliputi yang pertama menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad wadiah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Yang kedua, menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Lalu yang ketiga, menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudharabah, akad musyarakah, dan akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Dan yang terakhir, menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad murabahah, akad salam, akad istisna, dan akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, dan seterusnya. Selanjutnya, desain kontrak Bank BRI Syariah. Dalam pasal 19 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyatakan bahwa kegiatan usaha Bank Umum Syariah salah satunya adalah menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad ijaroh atau sewa beli dalam bentuk ijaroh muntahiyah bi'at tamlik atau yang disingkat dengan IMBT atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Adapun ijaroh dalam pembiayaan bank syariah untuk pengadaan barang ditambah keuntungan yang disepakati dengan sistem pembayaran sewa tanpa diakhiri dengan pemilikan. Sedangkan ijaroh muntahiyah bi'at tamlik dalam perbankan syariah ialah akad sewa menyewa barang antara bank
atau muajir dengan penyewa atau mustajir yang diikuti janji bahwa pada saat yang ditentukan kepemilikan barang sewaan akan berpindah kepada mustajir, sedangkan harga sewa dan harga jual disepakati pada awal perjanjian. Secara umum, kontrak ijaroh bagaimanapun bentuknya, jika objeknya adalah barang yang tidak bergerak, Bank BRI Syariah akan membelinya untuk kepentingan nasabah yang akan menyerahkan kepada bank suatu imbalan penyewaan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, yang cukup untuk menutupi modal pokok pemula. Dan bank akan memperoleh keuntungan dari aktivitas usaha. Dan biasanya berakhir dengan perolehan nasabah untuk memiliki barang yang tidak bergerak tersebut. Dan jika berbentuk barang yang bergerak, Bank BRI Syariah juga akan membelinya dan menyewakannya kepada nasabah, di mana nasabah tersebut memiliki hak pilih ketika berakhirnya masa penyewaan, antara memiliki barang tersebut, membuat akad baru, ataupun menggugurkannya berdasarkan persyaratan-persyaratan yang telah disepakati. Lalu, transaksi yang dilarang Bank BRI Syariah. Yang pertama itu haram zatnya, yang kedua haram selain zatnya, yang ketiga tidak sah. Haram zatnya itu transaksi dilarang karena objek, barang atau jasanya yang ditransaksikan juga dilarang, misalkan minuman keras, bangkai, daging babi, dan sebagainya. Jadi transaksi jual beli minuman keras adalah haram, walaupun akad jual belinya sah. Selanjutnya, haram selain zatnya, setiap transaksi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak atau sama-sama ridho. Mereka harus mempunyai informasi yang sama atau complaint information, sehingga tidak ada pihak yang merasa dicurangi atau ditipu karena ada suatu yang unknown one party, keadaan di mana salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui pihak lain. Ini disebut juga asymmetric information. Unknown to one party dalam bahasa fikihnya disebut tadlis, dan dapat terjadi dalam 4 hal, yakni dalam 1 kuantitas, 2 kualitas, 3 harga, dan yang terakhir waktu penyerahan. Yang ketiga tidak sah. Suatu transaksi tidak dikatakan tidak sah atau tidak lengkap akadnya bila terjadi salah satu atau lebih faktor-faktor berikut ini. Yang pertama, rukun, tidak ada rukun dan syarat. Yang kedua, ta'aluk. Yang ketiga, two in one. Demikian yang dapat saya paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raihana Nursaibah, NIM 005 akan melanjutkan pembahasan. Pembahasan yang kelima mengenai produk penghimpunan, penyaluran dan jasa yang ada di Bank BRI Syariah, serta akad syariah yang digunakannya. Produk pertama adalah tabungan BRI Syariah IB yang menggunakan akad wadiah yadomana. Yang kedua, tabunganku BRI Syariah IB yang menggunakan akad wadiah yadomana. Yang ketiga, tabungan impian BRI Syariah IB menggunakan akad mudharabah mutlaqah. Yang keempat, tabungan haji menggunakan akad mudharabah mutlaqah. Yang kelima, deposito BRI Syariah IB yang di dalamnya keuntungan yang diberikan adalah dana yang dikelola dengan prinsip syariah. Yang keenam, giro BRI Syariah IB dengan prinsip titipan wadiah yadomana. Yang ketujuh, pembiayaan pengurusan haji yang menggunakan akad qard dan akad ijarah. Yang kedelapan, kredit kendaraan bermotor atau KKB BRI Syariah IB menggunakan akad murabahah. Yang kesembilan, kredit kepemilikan rumah atau KPR BRI Syariah IB menggunakan akad murabahah. Yang kesepuluh, pembiayaan mikro yang menggunakan akad murabahah. Selanjutnya pembahasan yang keenam mengenai margin keuntungan Bank BRI Syariah. Bank BRI Syariah menerapkan margin keuntungan terhadap produk pembiayaan yang berbasis NCC, yaitu akad jual beli yang memberikan kepastian pembayaran baik dari segi jumlah maupun waktu, seperti pembiayaan murabahah. Secara teknis, yang dimaksud dengan margin keuntungan adalah persentase tertentu yang ditetapkan per tahun
perhitungan margin keuntungan secara harian, maka jumlah hari dalam setahun ditetapkan 360 hari. Perhitungan margin keuntungan secara bulanan, maka setahun ditetapkan 12 bulan. Dalam praktik perbankan, biasanya margin dihitung dengan menggunakan metode anuitas. Makin lama jangka waktu, maka makin besar margin yang dikenakan pada nasabah. Konsep tersebut dibolehkan karena konsep itu hanya digunakan sebagai dasar perhitungan margin. Setelah margin ditentukan, maka nilai margin tersebut bersifat tetap dan tidak berubah kendati terjadi keterlambatan pembayaran oleh nasabah. Pembahasan selanjutnya yang ketujuh adalah cara Bank BRI Syariah melakukan manajemen risiko terkait produk yang diluncurkan hingga tahap pemasaran. Cara Bank BRI Syariah melakukan manajemen risiko dengan penerapan manajemen risiko pada bank umum diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Pasal 38 Undang-Undang 21 Tahun 2008 yang berisi Bank Syariah dan unit wasiah wajib menerapkan manajemen risiko, prinsip mengenal nasabah, dan perlindungan nasabah. Hal ini bertujuan sebagai upaya meningkatkan efektivitas kinerja bank serta menjaga kesehatan dari masing-masing bank. Penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud di atas kurang lebih mencakup yang pertama, pengawasan aktif Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah. Yang kedua, kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit manajemen risiko. Yang ketiga, kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, serta sistem informasi manajemen risiko. Yang keempat atau yang terakhir, sistem pengendalian internal yang menyeluruh. Selain itu, keberadaan manajemen risiko sebagai pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen dalam penanggulangan risiko, terutama risiko yang dihadapi oleh organisasi atau perusahaan. Hal ini mencakup kegiatan merencanakan, mengorganisir, memimpin, menyusun, mengawasi, dan mengevaluasi program penanggulangan risiko. Sekian dari saya, atas kekurangannya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rashid Ridho, yang akan melanjutkan apa yang disampaikan oleh teman saya, yaitu materinya, cara Bank BRI Syariah melakukan kegiatan bisnis melalui pasar uang antar bank syariah. Bank BRI Syariah melakukan berbagai cara agar terus menjadi lebih baik dalam kegiatan bisnis melalui pasar uang antar bank syariah. Dikaitkan dengan teorinya bahwa pasar uang antar bank berdasarkan prinsip syariah yang selanjutnya disebut PUAS adalah kegiatan transaksi keuangan jangka pendek antar bank berdasarkan prinsip syariah baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing. Instrumen PUAS adalah instrumen keuangan berdasarkan prinsip syariah yang digunakan sebagai sarana transaksi di PUAS. Transaksi repurchase agreement atau surat berharga syariah berdasarkan prinsip syariah yang selanjutnya disebut transaksi repo syariah adalah transaksi penjualan surat berharga oleh peserta PUAS kepada peserta PUAS lainnya yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah dengan janji pembelian kembali pada waktu tertentu yang diperjanjikan. Selanjutnya, sebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada bank syariah tersebut, yaitu Bank BRI Syariah, berikut upaya bank syariah dalam melakukan pencegahan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah. Kita bedah satu persatu. Penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah atau non-performing financing di BRI Syariah dapat disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Apa saja dalam faktor internal dan faktor eksternal? Dalam faktor internal, yaitu kurang baiknya pemahaman terhadap bisnis nasabah. Itu yang pertama. Yang kedua,
kurang dilakukan evaluasi keuangan nasabah. Yang ketiga, proyeksi penjualan terlalu optimis. Dan yang keempat, lemahnya supervisor dan monitoring. Itu dari faktor internal. Kalau kita bahas secara dalam faktor eksternal, yaitu kapasitas usaha yang dijalankan oleh nasabah menurun. Itu yang pertama. Yang kedua, sulitnya mendapatkan bahan baku yang akan digunakan dalam usaha nasabah. Yang ketiga, iklim atau pengaruh musim. Hal ini bisa berpengaruh pada usaha yang bergantung pada musim atau iklim yang terjadi. Yang keempat, fluktuasi harga pasar yang tidak seimbang dengan kos produksi. Yang kelima, piutang tak tertagih, yaitu hasil bumi. Dia menjual ke agen besar, tetapi agen besar tersebut tidak membayar. Tujuan pembiayaan yang tidak sesuai dengan realitas pembayaran. Contohnya seperti pada awal perjanjian nasabah mengaku pembiayaan tersebut akan digunakan untuk modal kerja, tetapi pada kenyataannya digunakan untuk keperluan lainnya. Masih dengan tema yang sama, untuk mengantisipasi ataupun menghindari terjadinya pembiayaan bermasalah atau pembiayaan yang macet, maka sebelum pembiayaan diberikan, bank terlebih dahulu melakukan analisis yang biasanya disebut dengan 5C. Apa aja itu? Ada karakter, capital, capacity, collateral, dan condition. Lalu, dengan tema yang berikutnya, saya akan menjelaskan tentang upaya Bank BRI Syariah dalam meningkatkan performanya, serta upaya dalam meningkatkan pertumbuhan industri bank syariah di Indonesia dengan baik. Sebagai perusahaan bank perbankan syariah, PT Bank BRI Syariah, TBK, atau BRIS, Bank BRI Syariah meningkatkan komitmennya dalam mewujudkan implementasi pengembangan keuangan dan ekonomi syariah di Indonesia. Pertumbuhan laba, pertumbuhan pembiayaan, dan dana murah perseroan juga mengalami peningkatan yang signifikan. Salah satu faktornya pertumbuhan kasa BRI Syariah adalah tabungan payroll yang tumbuh 46% dari total 429,6 miliar, dan pada triwulan 1 tahun 2019 menjadi 627,2 miliar. Tabungan payroll memang menjadi salah satu fokus BRI Syariah dalam mengembangkan bisnisnya, karena dari sini didapat ekspansi pasar dengan pemilihan pasar secara selektif. Melalui peningkatan tabungan payroll, membuka potensi peningkatan penyaluran pembiayaan salary-based financing. Perkembangan dari tahun ke tahun juga merupakan strategi serta performa pemilihan bisnis yang memiliki daya tahan lebih tinggi daripada saat pandemi. Salah satu cara yang bisa ditempuh perbankan syariah untuk mewujudkan potensi tersebut dengan memberanikan diri untuk melantai di pasar modal. Keberadaan perbankan syariah di lantai bursa dapat menjadi solusi untuk memperbesar struktur pemodalan dan pendanaan yang berujung pada meningkatnya kinerja perusahaan ke depannya. Capaian BRI Syariah yang berhasil melantai di Bursa Efek Indonesia sejak melakukan penawaran umum perdana atau biasa disebut dengan IPO saham di pasar modal Syariah 2018, BRI Syariah mampu mencapai kinerja positif dan pertumbuhan di atas rata-rata. Seluruh pelaku industri keuangan syariah segera mengikuti jejak BRI Syariah melantai di bursa. Diferensiasi sumber pendanaan dengan memanfaatkan keberadaan pasar modal syariah menjadi hal yang penting yang harus dilakukan agar perbaikan tata kelola bisa lebih baik lagi dilakukan perbankan syariah. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.